Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur senantiasa marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai anugerah nikmat kepada kita semua, terutama adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjalani kehidupan yang saat ini kita sedang jalani. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk saat ini saya ingin berbagi pengalaman masalah menangani penyakit, masalah menangani penyakit. Di sini pengalaman saya melihat banyak sekali dan saya sering bertemu setiap orang itu hampir mengalami penyakit. Nah, dari situ pengalaman saya pernah juga sakit, juga pernah menangani orang sakit. Dan setiap sakit itu pada dasarnya pasti ada obatnya dan pasti ada kesembuhannya. Kecuali memang penyakit itu penyakit jalan yang dikehendaki oleh Allah, jalan untuk dipanggil oleh Allah, itu penyakit itu mungkin nggak ada obatnya. Tapi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, jadi sebenarnya setiap orang sakit itu, kalau pengalaman saya pernah menyarankan orang, juga saya sendiri akan mudah lebih cepat sembuh dan mudah ketemu obatnya, dan bahkan bisa cepat Allah memberikan kesembuhan. Itu apabila kita bisa menyadari, bisa mengerti sebab sakitnya. Nah, sebab sakit itu banyak sekali. Ada sebab secara alamiah, ada sebab dari musibah, ada sebab dari keracunan, ada sebab dari kimia, ada sebab dari kelakuan masing-masing orang. Namun semuanya kalau kita mau pahami, secara hakikatnya, setiap penyakit itu adalah karena ulah kita sendiri, karena perbuatan kita sendiri, perbuatan kita sendiri yang kita itu tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Itu sebenarnya kalau kita mau sadari di situ Jadi kalau kita sakit, kita bisa menyadari apa sebabnya sakit. Kemudian setelah kita tahu sebabnya, maka dari sebab itu kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, dan kita jangan mengulangi lagi perbuatannya. Maka insya Allah dengan kita memahami penyakit, sebab penyakit itu nanti akan mudah kita mendapatkan obatnya, dan juga akan mudah mendapatkan kesembuhannya. Pengalaman saya pernah penyakit kulit yang kalau orang itu memalukan, penyakit panu. Itu badan saya itu dulu banyak banget, dan diobatin dengan cara apapun nggak bisa sembuh total, nggak bisa sembuh. Misalnya dengan diolesin obat oles, sembuh sebulan, berikutnya kambuh. Dengan obat dokter juga susah, nggak sembuh-sembuh. Tapi setelah saya mendapatkan seorang guru ngaji,
memberitahukan, pahamilah kelakuan-kelakuanmu yang menyebabkan kamu berbuat menjauhi larangan atau menjauhi perintah dan melanggar larangan. Pelajarilah, setelah itu kamu banyaklah beristighfar, terus disadari dengan sepenuh hati, jangan mengulangi lagi. Alhamdulillah, itu saya lakukan. Lambat laun penyakit itu hilang sendiri, dan sekarang benar-benar sudah hilang. Ya, kita sadari sebabnya apa, kesalahan kita itu apa, terus kita beristighfar, terus kita perbaiki, nanti akan ketemu obatnya. Diikutin dengan selalu berdoa agar kita segera mendapatkan pengobatan dan mendapatkan pertolongan. Nah, pengalaman saya itu bahkan saya nggak tahu obatnya apa itu yang menyebabkan sembuh. Tahu-tahu hilang sendiri, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak kambuh lagi. Itu dengan menyadari sebab penyakit. Jadi saya harapkan, marilah kita kalau sedang sakit itu nggak usah terlalu takut, terlalu stres memikirkan penyakit, tapi pikirlah apa yang menyebabkan Anda sakit. Karena setiap sakit itu pasti disebabkan oleh kelakuan kita sendiri, terutama yang sudah balik atau sudah dewasa. Jadi kita sakit apapun pasti disebabkan oleh kelakuan kita. Kalau kita renungin, sudahkah kita sholat? Nah, dengan kita melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat, itu pun juga bisa menyebabkan sakit. Sudahkah kita puasa yang wajib, puasa Ramadan? Dengan kita meninggalkan puasa Ramadan, kita juga akan nanti akan menyebabkan juga sakit. Atau sudahkah kita berzakat apabila kita sudah mampu? Nah, kalau kita sudah mampu zakat, tidak zakat, maka itu nanti juga akan menyebabkan penyakit. Atau bahkan kita telah menjalankan tindakan-tindakan yang dilarang. Nah, itu tindakan-tindakan yang dilarang itu juga bisa menyebabkan kita menjadi sakit. Misalnya perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama, kemudian kita langgar, itu akan menyebabkan penyakit. Nah, dari situ kita memahami penyakit-penyakit itu disebabkan oleh kelakuan kita sendiri. Dan pasti setiap penyakit itu disebabkan oleh kelakuan kita sendiri. Nah, ini saya menyampaikan, jadi memang saya tidak mengambil dalil ayat, namun ini saya menyampaikan berdasarkan pengalaman saya. Jadi obatilah penyakit-penyakit Anda dengan menyadari kesalahan Anda. Pasti kalau Anda renungin dari kelakuan-kelakuan kita yang kita sakit itu, pasti kita mempunyai kesalahan. Entah kesalahan karena tidak menjalankan perintah, atau kesalahan karena kita melanggar larangan. Nah, itu pasti akan menyebabkan sakit. Nah, kalau kita sudah bisa mengerti sebabnya, terus kita beristighfar sambil berdoa, sambil berusaha, dan yakin Allah akan menolongnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sesungguhnya telah datang kemenangan bagi orang-orang yang menyadari, orang-orang yang kepingin memperbaiki dirinya, datang kemenangan. Dan kamu melihat orang berduyun-duyun berkumpul untuk masuk kepada agama yang lurus dengan memuji Tuhannya, mengagungkan Tuhannya, dan beristighfar kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Nah, kepada Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudaraku berada, marilah kalau kita sedang sakit, kita harus lebih banyak introspeksi diri, mawas diri, kemudian kita pelajari diri kita sendiri,
kesalahan-kesalahannya di mana, kemudian kita perbaiki dan kita banyak beristighfar, terus berdoa. Insya Allah pengobatannya akan lebih mudah, ya, lebih mudah dan lebih cepat sembuh. Silahkan dicoba. Dan utamanya adalah sabar, ya. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu minta tolong kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya, kepada Allah dengan sabar dan sholah. Sabar itu dengan perilaku kesabarannya, sholah berbuat untuk menyadari, untuk berbuat merubah diri dari yang kurang baik menjadi lebih baik, ya. Sekali lagi, marilah apabila kita sedang sakit, jangan lupa kita selalu mawas diri, kemudian istighfarilah sebab-sebabnya, carilah sebab-sebabnya dan perbaiki. Jangan diulang lagi perbuatan yang telah kita sadari kekeliruannya tadi, dan insya Allah penyakit-penyakit yang kita derita akan cepat mendapatkan kesembuhannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.